Dusun Asem Sewu selalu punya cara mengingatkan warganya bahwa malam tidak sekadar gelap. Ada hal-hal yang tidak ingin diketahui manusia. Ada suara-suara yang tidak boleh didengarkan terlalu lama. Dan ada angin dari timur. Angin yang tidak pernah datang tanpa membawa pertanda. Agus baru pulang merantau 2 bulan lalu. Tinggal kembali di rumah kayu peninggalan orang tuanya yang berada di tepi dusun. Sejak sore, perasaan tidak enak sudah menjalari batinnya. Ayam tidak mau naik ke kandang, anjing tetangga melolong padahal belum malam, dan langit memerah seperti terbakar matahari. Menjelang tengah malam, angin timur berhembus kencang. Dinginnya menusuk serupa tangan seseorang yang memegang tengkuk. Di kejauhan, suara kentongan ronda dipukul 3 kali. Peringatan keras, semua warga harus masuk rumah. Agus yang belum terbiasa lagi dengan aturan desa berdiri di beranda, memandangi jalanan yang kosong. Lalu terdengar itu, gemuruh berat, tidak seperti guntur, tidak seperti angin, tapi seperti banyak kaki berjalan bersama, berat, ritmis, dan perlahan semakin dekat. Agus merapatkan mata ke celah jendela. Ada cahaya pucat memotong keheningan, bergerak rendah seperti api tanpa panas. Kemudian, terdengar suara yang membuat jantungnya berhenti sepersekian detik. Suara tangis, lirih, panjang, seakan dari perempuan yang menanggung duka tak berujung. Di tengah rasa takut, Agus melihat seseorang berlari di depan rumah. Mbah Karso, tetua desa, membawa sesajen. "Gus, tutup pintumu, lampor melebu kampung," teriaknya. Agus tertegun. Kata itu, lampor. Keranda terbang yang dikabarkan menjemput arwah atau membawa manusia hidup sebagai tumbal. Agus hendak menutup pintu, tetapi terlambat. Di ujung jalan desa, bayangan besar melayang sebuah keranda hitam panjang diiringi sosok-sosok berbusana kelam tanpa kaki yang mengambang di tanah. Lampor, nyata, dan keranda itu perlahan mengarah ke rumah Agus. Lampor itu melayang perlahan di sepanjang jalan dusun, diiringi barisan makhluk berbusana hitam yang wajahnya tertutup kain. Tubuh mereka tidak menyentuh tanah. Suara langkah tanpa kaki itu terdengar seperti desir kain basah diseret angin. Agus berdiri mematung di balik pintu. Napasnya tercekat. Dari keranda terdengar gonggongan aneh, seperti suara kayu dipukul bersahutan, lalu berubah menjadi erangan panjang yang membuat dadanya serasa tercekik. Jangan lihat, gumamnya mengingat nasihat almarhum ayahnya dulu. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari takut. Ia mengintip melalui celah tirai. Keranda itu kini hanya berjarak tidak lebih dari 2 rumah. Di sisi kiri dan kanan keranda, sosok hitam berderet. Ada yang tubuhnya tinggi, ada yang bongkok, ada pula yang tidak memiliki kepala, namun tetap berjalan lurus. Di bagian belakang, seseorang membawa lentera kecil yang cahayanya kehijauan, redup seperti cahaya kuburan. Saat Agus menatap lebih lama, salah satu sosok hitam itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya yang terbungkus kain perlahan berputar, menghadap langsung ke arah rumah Agus. Agus tersentak. Ia menutup tirai, memeluk dirinya sendiri, sambil mundur beberapa langkah. Tapi kemudian, suara itu terdengar. Suara dari arah keranda. Pelan, berat, seolah keluar dari makam basah. Agus. Agus memucat, jantungnya seperti jatuh ke perut. Tidak mungkin,
Tidak mungkin keranda itu bisa memanggil namanya. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Agus, metu. Agus mundur terburu-buru hingga punggungnya membentur dinding. Bukan manusia itu, desisnya gemetar. Dari luar terdengar langkah. Bukan langkah manusia, tapi gesekan kain dalam jumlah banyak. Mereka berhenti tepat di depan halaman rumahnya. Pintu bergetar, hanya sedikit tapi terasa seperti ada sesuatu yang menyentuhnya dari luar. Kemudian, terdengar suara ketukan. 3 kali, pelan, ritmis, seakan menjadi panggilan ritual. Tok, tok, tok. Agus menutup mulut agar tidak menjerit. Di luar, suara tangis semakin riuh, bercampur dengan erangan dan bisikan yang tidak bisa dicerna. Dan di antara semua itu, suara berat dari dalam keranda memanggil lagi. Tumbal wiswayahe, aku njupuk siji. Agus merasa lututnya melemah. Ia sadar satu hal. Di malam ketika Lampor masuk desa, biasanya selalu ada satu warga yang hilang esok pagi. Namun kali ini, keranda itu berhenti tepat di rumahnya. Pagi datang tanpa suara ayam, tanpa tawa anak-anak, tanpa sapaan ronda. Dusun Asem Sewu seperti tertutup selimut tipis ketakutan. Embun menempel di pagupon bambu, dan kabut tidak mau naik meski matahari sudah muncul. Agus tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di depan pintu, memegang sebilah pisau dapur. Meski ia tahu, pisau tidak akan berarti apa-apa melawan sesuatu seperti Lampor. Saat matahari cukup terang, terdengar langkah pelan. Mbah Karso datang membawa tongkat. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Gus, buka no. Aku karep ngomong." "Gus, bukakan. Aku mau bicara." Agus membuka pintu dengan gemetar. Mbah Karso masuk tanpa banyak bicara. Duduk, lalu menghela nafas sangat panjang. "Opo wae sing kowe delok bengi kuwi? Ojo cerita karo wong liya. Apapun yang kau lihat semalam, jangan ceritakan ke siapapun." Agus menelan ludah. "Kenapa keranda itu berhenti di depan rumah saya, Mbah? Kenapa memanggil nama saya?" Mbah Karso menutup wajah dengan kedua tangan. Lama ia tidak menjawab. Akhirnya ia berkata lirih, "Karena rumahmu pernah jadi titik tumbal puluhan tahun lalu." Agus terpaku. "Apa maksudnya?" Mbah Karso menghela nafas berat, seakan kata-kata itu sudah lama ingin ia kubur. "Tahun-tahun sebelum kamu lahir, dusun ini pernah kena pagebluk. Banyak yang mati tanpa sebab. Orang tua dulu nyari cara supaya pagebluk mandek." Ia menatap mata Agus dengan tatapan sayu yang menyimpan rasa bersalah bertahun-tahun. Mereka bikin perjanjian. Dengan apa? Dengan Lampor. Keheningan pekat memenuhi ruangan. "Mereka ngasih tumbal terakhir di rumah ini, rumah orang tuamu. Makhluk Lampor janji, ora bakal ganggu selama 3 dasawarsa. Tapi, waktune wis entek, Gus. 30 tahun, dan sekarang jatuhnya tahun ini. Dan Lampor datang untuk menagih tumbal baru." Agus menatap Mbah Karso tak percaya. "Kenapa harus saya?" Mbah Karso menunduk. "Karena garis tumbal selalu nguber keturunan dari rumah sing dadi perjanjian. Dan kamu
keturunan terakhir yang tinggal di sini. Angin pelan menerobos celah atap, membawa bau tanah basah yang mengerikan. Agus merasa dadanya sesak. Jadi semalam keranda itu datang buat menjemput saya. Namun sebelum Mbah Karso sempat menjawab, sesuatu bergerak di luar rumah. Suara kain diseret. Suara banyak langkah yang bukan langkah manusia. Suara keranda besar yang datang dari arah timur. Agus memucat. Mbah Karso langsung berdiri. Tongkatnya bergetar di tangan. "Waktunya durung rampung, Gus. Waktunya belum selesai, Gus." Dari kejauhan terdengar teriakan warga. "Lampor teko maneh! Lampor datang lagi!" Dan kali ini, keranda itu tidak cuma lewat. Ia berhenti tepat di depan gerbang rumah Agus. Suara gemuruh itu menggulung dari arah timur, semakin lama semakin jelas. Angin menjadi dingin seperti udara kuburan. Pohon jati di tepi dusun bergoyang meski tidak ada hembusan. Agus dan Mbah Karso berdiri terpaku, hanya menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Ketika keranda itu muncul dari balik kabut desa, seluruh udara seakan mati. Lampor melayang rendah, lebih dekat dari sebelumnya, lebih besar, dan cahaya kehijauannya menusuk mata. Barisan makhluk berbusana hitam mengitari keranda seperti pasukan pengiring. Wajah mereka tetap tertutup kain. Tubuh mereka mengambang setinggi lutut manusia. Dari dalam keranda, suara tangis perempuan terdengar lebih jelas. Jeritan panjang, seperti seseorang yang terus menjerit meski suaranya sudah patah. Agus gemetar hebat. "Bah, saya nggak mau mati. Saya nggak mau." Suaranya pecah. Mbah Karso menggenggam bahunya erat. "Kabeh wis diatur, Gus. Tapi aku durung siap ndeleng iki maneh." "Semuanya sudah diatur, Gus. Tapi aku belum siap melihat ini lagi." Keranda berhenti tepat di depan rumah. Tanah di sekitarnya bergetar halus. Udara menjadi lembab dan berbau bunga kenanga busuk. Salah satu makhluk hitam maju ke depan gerbang, dan perlahan ia mengangkat lengannya yang panjang. Panjang tidak wajar, seolah tulangnya terbuat dari lilin. Ia menunjuk langsung ke arah Agus. Lalu suara itu datang. Suara yang sama seperti semalam. Berat, dalam, seperti keluar dari tengkorak kosong. "Agus, waktu wis tekan. Agus, waktunya sudah tiba." Agus terjatuh ke lutut. Matanya basah, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Aku belum siap, Pak." Namun sebelum Mbah Karso sempat menyentuhnya, pintu keranda terbuka perlahan. Dari dalam muncul sosok perempuan dengan rambut panjang terurai. Bajunya lusuh, wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong, tapi mengenali. "Agus," bisiknya. Agus menjerit pendek. Ia mengenali wajah itu. Foto yang pernah ia lihat di kamar orang tuanya. Wajah perempuan yang meninggal puluhan tahun lalu ketika Pagebluk menyerang. Perempuan itu adalah tumbar pertama, dan ia datang sebagai pembawa tumbal berikutnya. Tangannya terulur, jemari dingin, mati, melbu, masuk.
Kain kafan para pengiring berkibar pelan. Lampor bergetar seakan menunggu kelanjutan ritual. Agus mundur merangkak, tetapi tubuhnya seakan disedot oleh udara di sekitar keranda. Benda-benda di rumah bergetar. Genteng, mangkuk, kaca jendela, semuanya seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Mbah Karso memukul tanah dengan tongkat sambil membaca doa pendek. Namun suara doanya tenggelam oleh teriakan dari dalam keranda. Perempuan tumbal itu semakin dekat. Agus, tugasku nuntun, kue sing terakhir. Namun sebelum tangannya menyentuh Agus, angin kencang menerjang, membawa debu dan daun kering ke udara. Cahaya pada lenteranya berubah semakin redup. Keranda itu bergoyang keras, seperti ada konflik di dalamnya. Mbah Karso menjerit. Lampor ora ison jupuk wong sing durung siap. Suara keras seperti kayu dipatahkan menggema dari dalam keranda. Para pengiring bergerak gelisah. Tangisan berubah menjadi pekikan. Keranda itu merendah, lalu melompat tinggi ke udara, menghilang bagaikan ditarik paksa oleh sesuatu dari langit gelap. Angin berhenti. Sunyi. Benar-benar sunyi. Agus tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, nafasnya terengah. Mbah Karso duduk lemas, menatap langit yang perlahan cerah. Berarti perjanjiannya batal? Tanya Agus gemetar. Mbah Karso menggeleng pelan. Dudu batal, Gus. Mung ono. Bukan batal, Gus. Hanya... Agus menutup wajah. Berarti Lampor akan kembali? Lampor bakal bali nganti entuk tumbal anyar. Lampor akan kembali sampai mendapat tumbal baru. Mbah Karso terdiam sebelum melanjutkan. Suaranya lirih. Lan ing daftar sing kudu dicupuk, namamu isih ono. Dan dalam daftar yang harus diambil, namamu masih ada. Angin timur berhembus pelan, seolah mengingatkan. Keranda itu akan kembali, dan kali berikutnya, Lampor mungkin tidak akan pergi dengan tangan kosong. Sejak malam ketika keranda terbang itu melintas di atas desa, Agus tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh selalu datang pada waktu yang sama, menjelang tengah malam. Kadang seperti kain panjang terseret angin, kadang seperti papan kayu dipukul pelan-pelan. Dan lebih mengganggu lagi, nama Agus sering terdengar dipanggil dari arah belakang rumah. Di pendopo desa, Mbah Karso memanggilnya. Gus, ana sing ora rampung, Lampor iku ora mung liwat, ono jenengmu. Agus merinding. Nama saya kenapa? Sing didelok Lampor dudu rumahmu, sing didelok awakmu. Agus menelan ludah. Ia mulai sadar sejak kecil ia memang yatim piatu dan tak pernah tahu apapun tentang kedua orang tuanya. Mungkin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Mbah Karso mengulurkan sebuah kain lurik tua. Warnanya sudah pudar. Iki warisan keluargamu, aku simpen bertahun-tahun. Ojo nganti kowe turu yen angin kulon wis mlebu, Lampor bakal bali. Agus menggenggam kain itu dengan tangan gemetar. Malam kedua datang. Angin dingin kembali datang dari arah barat. Tidak ada hujan, tidak ada badai.
Tetapi angin itu membawa bau tanah kuburan yang basah. Agus menutup pintu, mematikan lampu, dan duduk di lantai sambil menggenggam kain lurik. Namun tepat pukul 12 malam, suara itu datang. Duk, duk, duk. Mirip papan keranda yang diseret. Kemudian datar, hening, sampai akhirnya terdengar pekikan jauh dari lembah. "Wow, Lampor!" Seluruh tubuh Agus menegang. Dari celah jendela, ia melihat kabut putih bergerak seperti makhluk hidup. Dan dari tengah kabut itu, sesuatu terangkat. Benda panjang, berwarna hitam, bergoyang perlahan. Keranda, Lampor datang lagi. Agus menggigit bibirnya. Ia berdiri, melilitkan kain lurik pemberian Mbah Karso di tubuhnya, meski ia tidak tahu apa fungsinya. Keranda itu melayang di depan rumahnya, berhenti tepat di muka pintu. Seseorang di dalamnya seakan mengetuk-ngetuk papan. Tok, tok, tok. Agus menahan napas. Lalu suara berat terdengar. "Agus, metu." Keesokan paginya, Agus datang ke rumah Mbah Karso dalam keadaan pucat. "Mbah, kenapa Lampor mencariku?" Mbah Karso mengajak Agus duduk, lalu membuka kotak kayu kecil. Di dalamnya ada selembar surat tua yang sebagian sudah rusak dimakan rayap. "Iki surat bapakmu." Agus tercengang. Surat itu menyebutkan bahwa keluarga Agus dahulu terkait sebuah ritual penolak pegebluk yang gagal. Ritual itu memakai tumbal, dan nama keluarga Agus tercatat sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan arwah. Tapi 40 tahun lalu, penjaga sebelumnya meninggal tanpa pengganti. Dan ketika tidak ada pengganti, Lampor bakal njupuk keturunane. Kui sebab jenengmu disebut. Agus merasa jantungnya jatuh. "Jadi saya tumbalnya, ora kudu mati, nanging kudu nerusake peran sing ditinggalke." Agus menunduk. Ia tidak pernah meminta semua ini. Namun sebelum ia menjawab, sirene desa terdengar. Orang-orang berteriak dari luar, "Lampor liwat meneh! Warga ilang siji!" Agus merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Malam ketiga adalah malam penentu. Begitu kata sesepuh desa. Jika Lampor memanggil Agus 3 kali dan ia tidak menjawab, nyawanya sendiri yang akan diambil. Angin barat mulai bergerak. Semua lampu di desa padam serentak. Agus menyalakan satu-satunya lilin. Ia duduk di tengah rumah dengan kain lurik di bahunya, sambil menggenggam surat peninggalan orang tuanya. Di luar, keranda terbang muncul lagi. Lebih dekat, lebih rendah, lebih mengerikan. Suara dari dalam keranda memanggil, "Agus, iki wektu pungkasan." Agus berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Namun ia tidak membuka pintu. Keranda itu menabrak dinding rumah. Guncangan keras. Debu beterbangan. Bayangan hitam bergerak di luar jendela. "Agus, metu!"
Agus berteriak, "Apa yang kalian inginkan?" Lalu hening. Dan dari dalam keranda itu, suara lirih menjawab, "Tebanen utang leluhurmu, jadilah penjaga anyar, yen ora nyawamu sing dadi tumbal." Agus jatuh bersimpuh. Agus membawa kain lurik dan surat itu ke pendopo desa. Mbah Karso sudah menunggu bersama para tetua. "Gus, iki mung dalan siji. Kowe kudu nampa." Ritual penjaga dilakukan dengan lilin-lilin kecil, asap kemenyan dan doa Jawa kuno yang sudah jarang diucapkan. Agus diminta duduk di tengah lingkaran. Saat mantra dibacakan, udara mendadak berubah. Panas, lalu dingin, lalu seperti disedot. Tiba-tiba keranda terbang muncul tepat di atas pendopo. Warga berhamburan ketakutan. Keranda itu bergoyang kuat, seolah memaksa masuk. "Sampurno rituale, cepat!" teriak Mbah Karso. Agus merasakan kain lurik di bahunya menyala hangat. Matanya terpejam. Dalam gelapnya pikiran, ia melihat sosok-sosok samar yang menyeret keranda dengan rantai panjang. Dan salah satunya menatap langsung ke arahnya. "Iki wektumu, Agus." Ritual hampir selesai, tetapi Lampor semakin agresif. Keranda menubruk atap pendopo sampai kayunya retak-retak. Mbah Karso berteriak, "Agus, ucapno sumpah penjaga, saiki! Dadio penjaga!" Agus membuka mata. Ia berdiri, tubuhnya gemetar setengah mati. Keranda terbang berhenti tepat di wajahnya. Sosok gelap di dalamnya membuka sedikit papan, memperlihatkan mata putih tak berkelopak. Agus menarik napas panjang, lalu berteriak lantang, "Aku, Agus, keturunan terakhir, nampa tugasku menjadi penjaga. Lampor, mandek di sini. Ojo mlebu desaku maneh." Angin berhenti. Keranda terbang melayang mundur perlahan mengeluarkan suara panjang. "Wuh!" Lalu menghilang ke arah barat seolah ditelan kabut pekat. Seluruh warga terduduk lemas. Pendopo berantakan. Mbah Karso menangis lega. Agus terjatuh kehabisan tenaga, tapi hidup. Mulai malam itu, Lampor tidak pernah lagi mengambil nyawa siapapun di desa. Namun setiap malam Jumat Kliwon, angin barat selalu mengetuk pintu rumah Agus, menggoda, mengingatkan bahwa seorang penjaga tidak pernah benar-benar bebas.